Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Amazfit Active 3 Premium, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa Anda gunakan di jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pintasan tombol. Secara default, Anda sudah memiliki beberapa pintasan tombol di sini, dan misalnya kita bisa menekan dan menahan tombol select untuk memulai voice assistant. Dan Anda juga bisa menekan dan menahan tombol bawah, dan seharusnya akan membuka menu olahraga. Saya rasa, bagaimana jika Anda menekannya 2 kali? Itu akan membuka notifikasi. Jika Anda menekannya sekali, itu akan membuka menu. Maaf, itu kesalahan saya. Lalu kita punya tombol atas, pada dasarnya tombol atas dan tombol bawah, dan jika Anda menekan serta menahannya, ada beberapa pintasan di sana. Kita punya riwayat olahraga dan altitude, dan kita bisa menyesuaikan pintasan-pintasan tersebut. Dan untuk melakukannya, tentu saja kita perlu membuka pengaturan. Jadi nyalakan layar, geser ke kiri pada layar untuk membuka menu, ketuk ikon pengaturan, cari opsi yang bernama preferensi, dan setelah menemukannya, ketuk untuk masuk. Dan di sini, cari opsi yang bernama tombol pintasan. Dan kita punya opsi tekan lama tombol select, jadi yang ini, tekan tombol select, yang ini tekan lama tombol atas, tekan lama tombol bawah, dan tekan lama tombol back saya 2 kali. Dan kita bisa menyesuaikannya sesuai keinginan kita, jadi misalnya, kita bisa mengetuk opsi tekan lama tombol select. Itu akan membuka daftar fungsi yang bisa Anda pilih, dan Anda bisa memilih salah satunya. Misalnya, katakanlah saya ingin menggunakan perintah suara offline dengan tombol itu, lalu kita punya opsi tekan tombol select sekali. Sepertinya, lebih baik mari kita coba buka saja. Lihatlah pada bagian panel notifikasi HMM, yang dilengkapi dengan tombol khusus tersebut. Lalu tekan lama tombol atas, mari kita ubah menjadi sesuatu seperti mungkin cuaca, dan kemudian tekan lama tombol bawah. Misalnya, seperti center dan tekan 2 kali tombol kembali. Mari kita gunakan misalnya untuk aktivitas. Dan setelah Anda selesai mengatur pintasan Anda bisa langsung menggunakannya. Jadi jika kita tekan dan tahan tombol select, itu akan membuka perintah suara offline. Jika Anda menekannya sekali, itu akan membuka menu latihan. Lalu ada juga tekan 2 kali tombol kembali. Jadi jika kita tekan 2 kali, seharusnya aktivitas akan langsung dimulai. Kemudian ada tekan dan tahan tombol bawah, yang akan membuka center, dan tekan dan tahan tombol atas. Itu akan membuka cuaca. Dan seperti yang bisa Anda lihat, kita bisa menyesuaikannya sesuai keinginan, dan membuat jam tangan kita lebih nyaman digunakan, lebih personal. Pada dasarnya, hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah kontrol musik. Pada dasarnya jam tangan ini, atau sebagian besar jam tangan, memungkinkan Anda mengontrol musik di ponsel Anda menggunakan jam tangan. Anda juga bisa mendengarkan musik langsung di jam tangan. Anda bisa menyalin beberapa lagu ke jam tangan dan mendengarkannya. Dan saya akan menunjukkan caranya nanti, tapi pertama-tama saya akan menunjukkan cara mengontrol musik di ponsel menggunakan jam tangan. Dan tentu saja jam tangan Anda harus terhubung dengan ponsel untuk melakukan ini. Dan setelah kedua perangkat terhubung, Anda bisa mengambil ponsel Anda. Dan di ponsel yang sudah terhubung dengan jam tangan kita perlu memastikan bahwa beberapa izin sudah diaktifkan agar fitur ini bisa berjalan. Jadi kita perlu membuka aplikasi ini. Sebenarnya, biar saya buka ulang aplikasinya seperti ini. Di dalam aplikasi, Anda bisa mengetuk pada perangkat. Di sini Anda seharusnya bisa melihat free premium Anda yang aktif. Sekarang gulir ke bawah dan cari bagian notifikasi dan pengingat. Dan di sini, ketuk pada notifikasi. Jika Anda melihat pesan peringatan di bagian atas panel notifikasi di sini yang memberitahu bahwa Anda belum mengaktifkan izin yang diperlukan, ketuk pesan tersebut, izinkan izin yang diminta, dan terus ketuk sampai pesan peringatan itu hilang. Setelah itu, kita bisa kembali karena kita sudah mengizinkan izin yang diperlukan agar kontrol musik bisa berfungsi. Sekarang kita bisa menggulir halaman perangkat di aplikasi dan masuk ke bagian musik. Oh tidak, itu nanti. Nggak apa-apa, kita tidak perlu melakukan apa-apa di sini sekarang. Kita bisa langsung ke jam tangan kita. Dan misalnya kamu ingin mengontrol musik di ponselmu terlebih dahulu, kamu mulai memutar musik, jadi kita bisa buka Spotify. Sebagai contoh konkret, bayangkan jika saya sedang mencari sebuah musik yang bebas dari hak cipta dan kemudian saya segera mulai memutarnya, hal tersebut akan terjadi tepat pada saat yang sama ketika kamu juga mulai memutar musik pilihanmu sendiri melalui perangkat ponsel pintar yang kamu miliki saat ini. Biar saya kembali dulu. Seperti ini, kamu bisa pergi ke jam tanganmu, buka menu, dan masuk ke kontrol audio.
Saya akan cari kontrol audio dan mengetuknya. Menu akan terbuka, dan di sini, seperti yang kamu lihat, ada tulisan bahwa kita sedang memutar musik. Dan kita bisa menjeda musik, melanjutkan ke lagu berikutnya, ke lagu sebelumnya tentu saja. Sekarang ada iklan, jadi kita bisa kembali ke lagu sebelumnya. Aduh, Spotify-nya. Pokoknya mari kita tunggu sampai iklannya selesai. Ayo dong, terima kasih. Kita bisa kembali ke lagu sebelumnya, atau setidaknya seharusnya bisa. Entah kenapa ini tidak mengizinkan kita. Menarik. Kita bisa ke lagu berikutnya. Entah kenapa, kita hanya bisa ke lagu berikutnya saja. Ini tidak mengizinkan saya untuk ke lagu sebelumnya. Mungkin ada yang salah dengan playlistnya, tapi secara default, kamu seharusnya bisa kembali ke lagu sebelumnya. Anda bisa menjeda, seperti yang saya katakan, sebelum melanjutkan. Anda juga dapat menyesuaikan suara. Volume. Dengan mengetuk ikon di sini. Dan setelah selesai, Anda tentu saja bisa menghentikannya. Anda juga dapat mengakses banyak cara yang lebih cepat untuk mengontrol musik dengan menggeser layar beranda ke atas. Dan di sini kita memiliki kartu pintasan, dan salah satunya mungkin adalah kontrol musik. Ya, silakan mulai memutar musik agar kami bisa mulai memainkan musik. Seharusnya perangkat akan mendeteksi musiknya, dan kita juga bisa mengetuknya untuk mengontrol musik. Oke, sekarang hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana cara menyalin musik ke jam tangan Anda agar bisa digunakan. Atau, lebih tepatnya, memutar musik langsung dari jam tangan Anda, bukan hanya mengontrol musik di ponsel saja. Dan untuk melakukan itu, tentu saja, jam tangan Anda harus sudah dipasangkan dengan ponsel. Anda perlu membuka aplikasi Zepp di ponsel yang sudah dipasangkan dengan jam tangan Anda, dan di aplikasi itu, dan kita perlu mengetuk menu perangkat, tentu saja, lalu di sini, cari aplikasi musik, dan ketuk aplikasi tersebut. Seperti yang bisa Anda lihat, ada menu upload musik, dan ada tombol tambah besar di sini. Kita bisa mengetuknya dan mencari file yang diinginkan. Saya akan pergi ke folder unduhan, sepertinya. Tunggu, apakah itu folder unduhan? Biar saya cari foldernya dengan cepat. Tunggu sebentar. Saya rasa ada di folder unduhan. Ya, oke, jadi ada di sini. Saya punya beberapa lagu di sini dan saya bisa memilih satu atau beberapa lalu ketuk pilih. Seperti yang Anda lihat, kita sudah memilih file-file tersebut. Sekarang kita bisa mengetuk transfer dan kita akan mulai mengunggah lagu-lagu ini ke jam tangan kita. Setelah selesai, saya akan kembali karena butuh waktu. Seperti yang Anda lihat, prosesnya cukup lambat. Jadi saya akan kembali lagi ke Anda setelah selesai. Oke, transfer musiknya sudah selesai, seperti yang Anda lihat. Dan sekarang kita bisa memutar musik dari jam tangan. Jadi jika Anda pergi ke menu musik Anda, jadi jika Anda membuka kontrol audio, Anda bisa masuk ke musik jam tangan di sini. Pilih musik jam tangan dan Anda bisa mulai memutar musik di jam tangan Anda. Dan Anda bisa ke lagu berikutnya, pratinjau, tentu saja. Anda bisa... Ayolah, berhenti. Anda dapat menaikkan atau menurunkan volume, Anda dapat mengacak, mengulang, dan hal-hal seperti itu. Anda dapat mengetuk tambah untuk menambahkan lagu ke favorit atau untuk melewatinya. Saya percaya, dan untuk buat daftar putar. Di mana letaknya dalam musik? Aku percaya, kan? Ya, kita masuk ke menu musik dan menggeser layar ke atas. Oke, maaf, jadi menunya sama. Hanya saja kita menggeser layar ke atas. Dan di sini kita punya daftar putar saya, dan Anda bisa mengatur daftar putar jika mau. Anda punya semua musik, Anda bisa mengatur favorit, dan hal-hal seperti itu. Seperti yang Anda lihat, kita punya daftar lagu yang sudah kita unggah, dan kita bisa mengetuknya untuk mulai memutar. Pada dasarnya, Anda seperti memiliki pemutar musik biasa di jam tangan Anda, dan Anda bisa membuat daftar putar, Anda bisa mengkategorikannya. Anda bisa memutar, menghentikan, bahkan menutup aplikasinya, dan musik akan tetap diputar di latar belakang. Jadi ini cukup berguna jika Anda ingin memutar musik di jam tangan, tentu saja Anda juga bisa menghubungkan headphone ke jam tangan Anda dan menggunakannya pada dasarnya sebagai pemutar musik. Oke, hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah opsi untuk mengunduh peta offline di jam tangan Anda. Pada dasarnya, Anda bisa mengunduh sebagian peta ke jam tangan Anda dan menggunakannya saat berolahraga tanpa harus terhubung ke internet, dan untuk mengunduh peta offline di jam tangan Anda.
Dan Anda perlu membuka aplikasi Zap, tentu saja, di ponsel yang terpasang dengan jam tangan Anda. Ketuk pada perangkat di sini, Anda perlu menggulir dan mencari kontrol peta atau manajemen peta. Maaf, ketuk pada itu dan akan membuka jendela ini. Dan di sini Anda pada dasarnya bisa menggulir peta dan memilih wilayah yang ingin Anda gunakan. Entah kenapa, peta tidak muncul untuk saya tidak tahu kenapa, dan entah bagaimana kita berada di Afrika padahal saya di Eropa, jadi itu aneh. Tapi pada dasarnya Anda bisa memperbesar peta, seperti yang Anda lihat itu lokasi saya, kita bisa memilih bagian dari peta seperti yang terlihat. Jika kita memperkecil, apakah ini berkurang atau bertambah? Entah kenapa, ini malah berkurang. Jika kita memperkecil, menarik. Jika kita memperbesar sepenuhnya, maka nilainya menurun. Jadi pada titik tertentu itu akan mulai berkurang. Semakin kecil area yang Anda pilih pada dasarnya. Jadi jika Anda tidak ingin mengunduh seluruh peta yang besar, Anda bisa memilih area kecil saja, lalu ketuk unduh. Dan Anda punya base map, control map, dan ski map yang bisa Anda centang atau hilangkan centangnya. Anda juga bisa mencari sesuatu langsung di kolom pencarian ini, dan setelah Anda memutuskan bagian peta yang ingin diunduh, Anda bisa mengetuk unduh. Peta akan mulai otomatis diunggah ke jam tangan Anda, yang mungkin memakan waktu karena menggunakan Bluetooth, dan Bluetooth bukan alat transfer yang paling cepat. Jadi, saya akan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Oke, peta sedang diunduh, dan sekarang jika Anda... Oh tidak, masih dalam proses pengunggahan, maaf. Jadi, mungkin masih membutuhkan beberapa detik lagi. Mari kita lihat, apakah itu akan segera terjadi? Ya, seharusnya segera. Jadi mari kita tunggu sampai selesai. Ayo, kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Seperti yang saya katakan, Bluetooth bukanlah protokol atau alat transfer tercepat karena kecepatannya cukup lambat dibandingkan dengan pilihan lain seperti USB, Wi-Fi, dan sejenisnya. Tapi itu akan segera terjadi. Ayo! Oke, sepertinya akan memakan waktu sedikit lebih lama, sedikit lebih banyak, bukan seluruhnya, maaf. Jadi saya akan menghubungi Anda kembali setelah selesai. Oke, akhirnya tertulis peta berhasil diunduh. Dan jika kita kembali ke jam tangan kita, buka menu dan pergi ke menu peta. Dan kita akan mencoba memposisikan jam tangan kita. Bisakah kita melewatkannya? Tidak. Oke. Jadi sepertinya kita tidak bisa melihat peta. Saya rasa. Tapi biasanya saat Anda membuka menu ini, seharusnya akan menampilkan daftar peta. Kita bisa mencoba menunggu sampai proses pemposisian selesai. Sayangnya, di sini tidak akan mendapatkan sinyal GPS karena saya berada di area yang cukup tertutup, jadi GPS tidak bisa menjangkau tempat ini. Jadi perangkat akan mencoba beberapa saat untuk mencapai posisi yang diinginkan. Namun pada dasarnya, setelah selesai, Anda akan melihat menu dan di sana Anda dapat mengontrol peta di jam tangan Anda. Oke, jadi mari kita beralih ke hal lain. Kita juga bisa menggunakan fitur yang disebut kontrol suara offline, yang pada dasarnya memungkinkan Anda untuk mengontrol jam tangan Anda dengan beberapa perintah suara, yang bisa sangat berguna dalam beberapa kasus. Dan yang kedua, gunakanlah. Kita bisa membuka pengaturan jam tangan kita. Mari kita coba buka bagian pengaturannya. Di sini, kita bisa turun dan mencari opsi yang bernama asisten suara. Ketuk itu. Dan di sini kita memiliki kontrol suara offline. Anda bisa mengetuknya di sini, dan kita memiliki beberapa pilihan. Kita punya mode bangun, jadi pada dasarnya bagaimana cara membangunkannya. Dan Anda dapat menggunakan opsi untuk merespons dalam waktu 5 detik setelah Anda memutar pergelangan tangan Anda. Jadi pada dasarnya, jika Anda menggerakkan pergelangan tangan, jika jam tangan Anda menyala, maka dalam 5 detik, kontrol suara offline akan mulai mendengarkan Anda. Lalu ada opsi merespon dalam 5 detik setelah layar menyala. Jadi jika Anda menyalakan layar, jam akan mulai mendengarkan dan Anda bisa mencentang atau menghapus centang pada kotak tersebut untuk mengaktifkan opsi ini. Dan kemudian ada opsi merespon saat layar menyala, jadi jika Anda kembali menyalakan layar. Jadi, di
Saya tidak yakin bagaimana cara kerja yang satu ini. Mari kita ketuk tanda centang. Layar menyala. Apakah tertulis seperti itu? Tidak, tapi saya rasa ini lagi-lagi ketika layar menyala atau lebih terang dari biasanya, maka perintah suara akan aktif dan mulai mendengarkan. Bagaimanapun, setelah Anda punya beberapa cara untuk membangunkannya, kita bisa turun ke menu kontrol suara offline dan memeriksa perintah-perintahnya. Dan kita punya kontrol sistem misalnya, dan kita juga punya kontrol tampilan jam. Anda bisa mengatakan watch face, dan itu akan membuka kontrol tampilan jam. Kita juga punya fitur mode jangan ganggu, dan saya akan mengaktifkan penghemat baterai, mode teater, dan semacamnya. Jadi Anda bisa mengontrol jam tangan dengan beberapa cara. Anda juga punya fitur seperti open up, work on, control workout, dan Anda bisa memeriksa perintah-perintah ini dan menggunakannya nanti jika Anda suka. Lalu di sini kita punya bahasa suara offline. Anda bisa mengganti bahasanya untuk fitur ini, dan kemudian ada daftar bahasa yang tersedia. Daftarnya tidak terlalu panjang, hanya ada beberapa saja, tapi Anda bisa memilih yang Anda sukai. Oke, dan sekarang salah satu cara untuk membangunkan perintah suara offline ini adalah dengan menyalakan layar. Seperti yang Anda lihat, ya, perangkat sedang mendengarkan, dan kita bisa mengatakan aktifkan mode jangan ganggu. Sepertinya ia tidak mendengarku. Mari kita coba lagi. Matikan layar, bangunkan. Aktifkan mode jangan ganggu. Menarik. Mari kita coba lagi. Aktifkan mode jangan ganggu. Ayo, aktifkan. Mode jangan ganggu. Oh, entah kenapa ada mode teaternya, dan nyalakan saja. Oke, saya tidak yakin di mana letak mikrofonnya, tetapi saya berasumsi letaknya di sini, di sisi kiri jam tangan. Mari kita matikan mode teater, karena membuat layar menjadi cukup gelap. Mari kita coba lagi. Matikan layar, bangunkan. Aktifkan mode jangan ganggu. Entah kenapa ia tidak mendengarku. Mari kita dekatkan ke mulut saya. Aktifkan mode jangan ganggu. Lagi-lagi mode teater, entah kenapa. Kenapa? Mari kita coba lagi. Mode jangan ganggu. Aktifkan jangan ganggu. Atau mungkin harus DND, pintasan singkatnya. Mari kita coba dengan pintasan. Aktifkan DND. Mari kita coba lagi. Aktifkan DND. Oke, jadi harus seperti pintasan khusus di komentar. Jadi kamu perlu cek komentar agar ini bisa berguna. Ayo, mari kita coba lagi. Jadi sekarang mari kita nonaktifkan. Nonaktifkan DND. Ya, jadi ini berfungsi. Kamu bisa menggunakannya. Ini bisa cukup berguna untukmu dalam beberapa kasus. Namun ini tidak terlalu responsif. Selanjutnya, kita punya fitur Always on Display. Fitur ini memungkinkan kamu mengaktifkan fitur yang disebut Always on Display, dan fitur ini pada dasarnya, meskipun layar mati, akan tetap menampilkan beberapa data di layar yang akan mengurangi daya tahan baterai pada jam tanganmu. Namun dalam beberapa kasus, ini bisa berguna. Misalnya, jika kamu sedang berlatih, fitur ini akan menampilkan data latihan di layar. Meskipun Anda tidak perlu mengaktifkannya, sehingga Anda hanya perlu mengeceknya sebentar, melupakannya, dan melanjutkan. Anda tidak perlu membangunkan layar di bawah pengawasan Anda, dan agar Anda tidak melakukan itu. Ikatan oleh, namun selalu ditampilkan. Anda tentu saja harus pergi ke pengaturan, lalu ke tampilan, dan di sini carilah yang selalu dipajang. Ketuk opsi tersebut, dan kita bisa mengaktifkannya, tekan tombol atas untuk mengonfirmasi, lalu kita punya beberapa pengaturan untuk fitur ini. Izinkan saya membersihkan layar jamnya sedikit karena agak kotor. Oke, dan kita punya gaya always on. Di sini kita bisa memilih untuk mengikuti tampilan jam, atau Anda bisa memilih gaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, yang ini. Dan tampilannya cukup sederhana. Jika Anda mematikan layar, Anda akan melihat always on display. Dan seperti itulah tampilannya di tampilan jam. Dan Anda juga bisa menggunakan opsi ikuti tampilan jam jika Anda mau. Kita juga sudah mengaktifkan metodenya. Dan di sini ada mode manual, jadi layarnya akan tetap menyala sepanjang waktu. Anda bisa memilih mode pintar, misalnya di mana jam akan menentukan kapan harus menyalakannya. Lalu ada juga jadwal, jadi pada dasarnya Anda bisa membuat jadwal agar fitur ini menyala pada jam-jam tertentu.
Dan untuk mode sepanjang hari, saya akan membiarkannya menyala terus-menerus. Jadi, apa itu mode manual? Maaf, maksud saya. Jadi, manual itu bukan yang... Oke, jadi manual pada dasarnya. Mode ini tidak akan menyalakan atau mematikannya secara otomatis. Anda harus mengaktifkan dan menonaktifkannya sendiri, dan mode sepanjang hari akan selalu menyala. Oke. Jadi, pilih opsi yang Anda suka. Anda mungkin ingin mengatur jadwal yang akan membantu menghemat daya baterai. Karena fitur ini hanya akan aktif pada waktu-waktu tertentu, sehingga layar akan mati pada saat-saat tertentu. Dengan begitu, Anda bisa menghemat daya baterai jika memang menginginkannya. Anda juga memiliki opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan indikator status. Dan inilah opsi yang perlu Anda coba-coba sendiri untuk melihat apakah Anda bersedia mengorbankan daya baterai. Untuk manfaat dari fitur ini, jadi saya sarankan untuk mencoba-coba dan lihat apakah Anda menyukainya. Selanjutnya, kita punya pengaturan warna layar dan gaya tema. Jadi pada dasarnya, kita bisa menyesuaikan tampilan jam tangan kita. Hanya sedikit, tidak banyak, hanya sedikit saja. Dan untuk melakukannya, Anda perlu membuka pengaturan di jam tangan Anda, lalu ketuk pada tampilan. Di sini kita punya opsi seperti gaya warna layar dan gaya tema, serta gaya layar King Kong. Memungkinkan Anda memilih gaya warna yang ditampilkan di layar jam tangan Anda. Kita punya pilihan Vivid, yang merupakan bawaan dan natural, yang pada dasarnya warnanya tidak terlalu mencolok, kurang jenuh, dan lebih alami. Lalu ada juga warna yang lebih mencolok, lebih jenuh. Tergantung pada preferensi Anda bisa memilih salah satu gaya tersebut. Kemudian kita juga punya opsi untuk memilih gaya tema. Jadi, jika Anda pergi ke kecerahan dan mengetuk gaya tema, di sini kita dapat memilih gaya icon pada dasarnya. Jadi, pilihlah yang Anda sukai. Dan itu harus diterapkan, seperti yang Anda lihat. Oke? Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah mode sarung tangan, yang cukup berguna jika Anda mengenakan sarung tangan dan ingin menggunakan jam tangan Anda. Selain itu, jika Anda menggunakan pelindung layar di layar jam tangan Anda, mode sarung tangan juga bisa sangat membantu karena akan meningkatkan sensitivitas layar. Jadi penakibet saja kalau Anda mengalami masalah saat menggunakan pelindung layar, Anda bisa mengaktifkan mode sarung tangan, dan semoga itu akan menyelesaikan masalah Anda. Dan untuk mengaktifkan mode sarung tangan, tentu saja Anda pergi ke pengaturan, jadi mari kita buka menu, cari pengaturan dan pengaturan. Saya mengubah tampilan ikon-ikonnya, jadi oke, ini dia pengaturannya. Dan sekarang kita bisa gulir ke bawah, cari preferensi lalu mode sarung tangan, dan di sini kita bisa mengaktifkannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mode ini pada dasarnya meningkatkan responsivitas atau kepekaan layar. Bagian layar saya jadi lebih responsif. Layar jadi lebih sensitif terhadap sentuhan. Dan jika Anda menggunakan pelindung layar di layar Anda, fitur ini bisa membantu atau jika Anda memakai sarung tangan yang bisa sangat berguna dalam beberapa situasi. Oke, saya rasa itu saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.